Universitas kita pada periode sebelumnya, yakni bedah karya santri. Jadi kegiatan ini membedah salah satu karya santri dan dunia. Allah. Masya Allah. Menarik lalu mencekik. Baik, mungkin langsung saja, tidak berlama-lama ya. Oke. Yang akan bertugas membedah pada kesempatan kali ini yaitu Muhammad Fajar Maulana yang akan membedah karya dari Muhammad Fajar. Menarik. Awal menarik lalu mencekik. Yang berjudul Binary Opinion Awal Binary Action. Binary Option Awal lalu mencekik. Menarik. Saya persilakan kepada pembedah untuk memaparkan statement. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ahad. Shallu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi alladzina istamarru da'watahu ila yaumil mi'ad. Amma ba'd wa ba'da tahiyat. Dan sama-sama kita hormati Dirul Bahad Darunun Kiai Haji Dr. Halim Yusufdi serta keluarganya, yang mudah-mudahan kita doakan selalu sehat, diberikan kemanfaatan bagi kita di dunia wa dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Dan kepada teman-teman Darunun sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini saya sebagai pembedah karya Ustaz Izul, yaitu dengan judul Binary Option, awal menarik lalu mencekik. Jadi kita telisik dari judul beliau sungguh analog yang luar biasa, yaitu yang menggambarkan isi bahwasanya di situ ada sesuatu yang indah, pembahasan yang apa yang menarik dan mencekik itu. Ya, sehingga saya teringat seperti analognya Rasulullah ketika menggambarkan dunia, yaitu dunia ini seakan-akan indah, kita kejar banyak uang, banyak istri, atau ilmu yang banyak, sehingga kita mendapatkan kemuliaan. Tetapi bahwasanya dunia itu adalah sebuah bayangan. Ketika kita mengejar dunia, kita seperti bayangan. Tetapi ketika kita tidak mengejar dunia, maka bayangan itu akan mengikuti kita. Jadi di sini saya akan memberikan gambaran umum tentang apa itu binary option. Ya, saya simpulkan yaitu binary option adalah produk keuangan di mana pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi diberi opsi dua pilihan. Jadi di dalam produk keuangan ini, seseorang yang ikut serta dalam transaksi diberi dua opsi pilihan. Yang pertama, pengguna binary option bisa menerima pembayaran atau kehilangan seluruh investasi yang mereka serahkan kepada produk keuangan tersebut. Jadi ada dua, ima itu binary yang dia bisa mengambil keuntungan atau dia kehilangan seluruhnya. Jadi nanti kita dengar paparan beliau yang di sini. Saya cuma menggambarkan umum saja. Kemudian di sini ada beberapa keluhan. Di antaranya binary option ini berbasis internet, sehingga bisa memanipulasi perangkat lunak, bisa memanipulasi seseorang yang ikut dalam produk keuangan. Contohnya hitungan mundur, hitungan ketika dia menang dalam produk keuangan ini, itu hitungannya akan mundur secara otomatis. Maka di situ akan diperpanjang secara sewenang-wenangnya dan diblokir. Jadi kita ntar bisa mendengarkan penjelasan beliau ini sebenarnya produk apa, menguntungkan atau merugikan bagi kita semua. Dan banyak masyarakat atau bahkan
influencer, gamers ikut terjun dalam produk keuangan ini. Sehingga apakah ini produk yang memang menguntungkan bagi kita atau memang merugikan gitu. Sehingga masalah muncul berikutnya ketika si korban ini terkena kerugian, maka tidak bisa melaporkan hal tersebut karena ini tidak terdaftar, tidak resmi, sehingga Kominfo tersebut melarang, bahkan menghapus statusnya situsnya. Nah, saya tadi baca sekilas di karangan dari Cak Ijo itu. Nah, kemudian yang kedua yaitu tentang kriteria penulisannya beliau, yaitu tadi ada sedikit typo di paragraf ketiga yang terakhir. Binary option yang belakangan diketahui bukan merupakan trading apalagi investasi, melainkan. Berarti sini ada typo sedikit. Ya. Yang saya temukan kesalahannya cuma itu. Yang saya pahami tentang kepenulisan yaitu cuma typo. Kemudian tulisannya beliau ini dari pembukaan judul itu ada hubungannya. Kata Gus Samad itu nulis yang baik itu antara paragraf dan paragraf yang lain itu ada kaitannya. Korelasi, betul, ada korelasi. Jadi di sini ada, insya Allah menurut pandangan saya yang fakir ilmu ini itu ada korelasinya. Dan apresiasi saya yaitu saya suka dengan kalimat yang terakhir bahwasanya orang sadar bahwa tidak ada sesuatu yang bisa kita dapatkan dengan instan kecuali dia akan hilang dengan instan. Kecuali mie instan yang bikin kenyang. Jadi ini seakan-akan menguntungkan, tapi kita dibuat buntung dengan produk keuangan tadi. Mungkin kira-kira itu saja yang bisa saya paparkan, sedikit gambaran umum tentang apa yang dikarang oleh beliau. Setelah itu kita serahkan kepada Zul untuk menyampaikan yang selanjutnya. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas penjelasannya yang cukup jelas. Setelah dijelaskan mengenai tulisan ini, mari kita mendengarkan langsung dari penulis dari karya ini. Ada Alfian Izzuddin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih saya ucapkan kepada moderator, juga kepada utamanya kepada pihak si bagian kepenulisan yang telah memberikan kesempatan saya untuk berdiri duduk untuk semuanya untuk coba memaparkan, menjelaskan lebih detail lagi apa sih maksud dan tujuan daripada tulisan saya. Seperti itu. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Ustaz Fajar yang telah bersedia untuk membaca, mengomentari tulisan saya. Seperti itu. Nah, seperti yang saya tulis di awal ini, nah itu merupakan latar belakang daripada kenapa saya ingin menulis mengenai binary option. Nah, mungkin di sini saya mau tanya nih, binary option sama binomo itu sama nggak sih? Paham nggak? Binary sistemnya, binomo aplikasi binomo. Betul. Binomo itu aplikasinya, binary option itu sistemnya. Jadi ada banyak sekali yang sejenis dengan binomo. Tapi yang terkenal adalah binomo. Seperti yang saya tulis itu di paragraf kedua itu. Jutaan orang tidak menyadari gitu. Bahkan tadi Yusri tadi sebelum acara ini dimulai bilang, ternyata mas-mas yang ada di yang sering kita temui mungkin di tahun 2019 ya, kalau enggak 2018 itu sering muncul di iklan YouTube di awal. Iya nggak sih? Viral. Iya. Sampai jadi Itu ternyata jadi pelayan di Bali, bukan orang jutawan, miliarder bahkan. Kalau kita kalkulasikan ya, $1.000 itu berapa rupiah? kali 14. Sekitar 14 juta gitu ya? Ya, sekitar 14 juta.
di rumah saja, menghasilkan materi di rumah saja. Nah, itu utamanya kan banyak sekali ya. Mungkin setelah itu saya mungkin mau menanyakan nih, afiliat atau afiliator orangnya ini paham? Afiliator ini kalau di YouTube juga trending sih afiliator. Apa itu? Afiliator itu bisa kita contohkan, contohnya saya nih yang punya motor. Saya punya motor, jualan motor nih. Nah, dia ini agen kedua. Tapi kalau afiliator itu lebih ke arah ada yang namanya salah satu trik untuk menarik konsumen itu dengan flexing. Flexing ini tahu apa? Pamer. Ini tadi pagi barusan saya beli di Shopee, harganya cuma 20 juta. Murah banget. Flexing. Jadi bagaimana cara seorang afiliat atau pihak kedua ini, agen gitu ya, promotor itu mempromosikan barang dagangan milik Platform. produsen itu intinya gitu loh, milik toko. Nah, itu pertamanya yang harus kita pahami dulu ya. Setelah itu di sini saya setelah di paragraf kedua ingin memberikan perbedaan pengertian akan bahwasanya trading dengan binary option itu berbeda. Ini kalau trading itu gimana? Ada yang paham trading? Nah, secara sederhana trading itu kita itu membeli sesuatu itu berupa aset. Nah, aset itu bisa berupa software maupun hardware. Bisa berupa contohnya itu berbentuk ataupun tidak berbentuk. Seperti halnya contoh yang sekarang itu viral itu kayak NFT. Siapa namanya? Ghazali. Itu Iqbal. bisa dikatakan investasi. Kalau itu investasi ya, lebih karena investasi. Seperti itu. Nah, sedangkan binary option itu tidak ada yang namanya aset. Seperti kata apa namanya? Seperti arti dari binary sendiri. Binary option. Apalagi kita pahami optionnya saja. Option kan opsi. Pilihan. Seperti yang dikatakan Fajar tadi, ya gitu. Kita cuma ada dua opsi, menang atau kalah, rugi atau untung. Nah, sedangkan bahkan pengakuan dari salah satu affiliate sendiri dari Binomo itu yang presentase menang dari main Binomo itu 20%. Sedangkan kalahnya itu pasti 80%. Setelah itu ada salah satu YouTuber ya, pernah itu mencoba itu dengan memasukkan uang 100.000. Di awal dia itu menang, di kedua menang, ketiga menang, akhirnya ya ludes. Karena gini, permainan binary option bahkan CNBC sendiri mengatakan bahwa binary option itu adalah judi. Karena gini, sistemnya itu kan contohnya gini, kalau ketika kita untung, pasti kita itu tertarik untuk melakukannya lagi. Sedangkan ketika kita rugi, kita akan apa namanya ingin balik modal kan? Enggak sih? Nah, akhirnya sebenarnya kayak judi itu sebenarnya kan yang dimainkan itu emosi kita, agar supaya kita itu tertarik untuk melakukannya lagi, sehingga yang paling berbahaya kita nanti bisa pinjol dan lain-lain. Nah, itu berbahaya sekali. Seperti itu. Nah, saya itu kalau kita coba melihat ini kita apa ya? Kita lihat ini di aplikasi Binomo. Tahu chat ya? Chat itu yang naik-naik turun itu. Nah, itu apa sih yang mempengaruhi chat itu naik apa turun? Pasar AI. Kalau di Artificial. Ini. kalau MetaTrader. Kalau contohnya itu kita ambil yang legal ya. Kayak apa tadi saya bilang apa? Dollar market. Kayak yang memang fasilitasnya itu trading, bukan kayak gitu ya. Kayak gitu. Dia itu memang bisa untuk dianalisis. Analisis berupa asetnya itu di dalamnya. Contohnya jadi kita itu bisa melakukan contohnya riset itu bagaimana barang itu harganya itu bisa naik turunnya itu bisa. Nah, sedangkan di binary option itu tidak ada. Apa yang mau kita teliti, apa yang mau kita
riset tadi, nggak ada. Sehingga banyak asumsi yang mengatakan bahwasanya naik turunnya chart itu merupakan algoritma yang memang dibikin oleh perusahaan itu sendiri. Sehingga bagaimana di awal itu memang memikat dari kita menang, tapi akhirnya dibuat kalah kita. Itu yang paling berbahaya, karena ya itu yang paling dimainkan itu emosi kita. Nah, itu mungkin yang tidak saya tuliskan di sini ya, karena nanti terlalu banyak juga. Malas juga sih saya nulis itu. Saya tuh gini. Nah, di sini saya mengangkat permasalahannya itu ketika banyak orang yang ingin mengadu ke pemerintah, ke pengadilan akan kerugian yang mereka dapatkan. Kalau kita telisik lagi, sedikit juga sudah saya tulis bahwasanya aplikasi binary option ini sendiri itu merupakan bukan aplikasi lokal, gitu ya, buatan luar negeri. Nah, sedangkan legalitasnya pun itu tidak ada, tidak mempunyai legalitas. Bahkan Bapeti itu adalah Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, itu tidak melegalkan. Terus pertanyaannya gini, loh kok bisa binomo itu tetap ada dan tetap bisa dimainkan oleh orang Indo? Padahal Bapeti sendiri itu melarang dan juga bahkan memblokir. Seperti yang halnya kita tahu bahwasanya pemblokiran suatu situs itu bisa dibuka melalui pakai aplikasi tambahan. Paham nggak? Kayak VPN gitulah ya. Gitu. Nah, akhirnya ternyata binomo itu masih tetap bisa dijalankan di Indonesia, walaupun sudah seringkali diblok. Bahkan biasanya itu ketika diblok, sekarang diblok nanti dialihkan kemana? Bisa. Itulah canggihnya VPN. Nah, saya itu permasalahannya gini. Nah, apakah pengadu ataupun korban-korban yang menjadi korban yang mengatakan dia itu korban dari aplikasi binomo ini sendiri itu bisa diterima oleh pengadilan? Nah, ini pertanyaan pertama pastinya gini. Aplikasi ini sendiri itu tidak legal ataupun tidak diakui oleh Bapeti itu sendiri. Nah, dan sedangkan di awal perjanjian itu ketika kita pasti sebelum masuk aplikasi kan biasanya kayak apa ya itu namanya ya? Verifikasi. Kayak bukan verifikasi. Daftar formulir. Kayak resiko-resiko yang harus kita terima gitu. Oh iya. Data-data. Dan kayak sadar kayak gitulah. Nah, sedangkan di sana itu sudah tercantum. Contohnya kalau affiliate itu tulisannya itu up 70%. Jadi kalau seorang afiliator kan contohnya ketika kita mau masuk ke binomo nih ya, nanti kita ada 3 opsi. Mau jadi kayak user biasa, saya tuh jadi affiliate, saya tuh satu lagi saya lupa. Nah, ketika kita jadi affiliate, nanti kita itu kayak dapat up to tulisannya di binomo up to 70%. Maksudnya gini, contohnya saya sebagai afiliator kan berarti mencari anggota baru nih. Jadi mereka daftar di binomo melalui saya. Nah, ketika daftar binomo melalui saya itu bisa mengetahui berapa top up kamu. Intinya gitu. Nah, ketika contohnya Yusri top up saya 500 juta nih. Amin. Nah, setelah itu pasti nanti Yusri kalah. Gampangnya gitu. Cuma 20% kemungkinan menangnya. Ketika Yusri kalah, itu nanti sampai hampir ke 70% dari uang yang di top up Yusri itu nanti ke saya. Ketika Yusri kalah. Jadi secara tidak langsung ketika kita main di aplikasi binomo itu ketika kita kalah, maka perusahaannya itu nggak terlalu untung-untung amat. Ketika kita yang kalah, perusahaan itu untung. Jadi bahkan liciknya lagi itu gini. Ketika kita menang, contohnya 10.000 nih ya. Kita top up 10.000. Bukan kita top up. Kita taruhan 10.000 nih. Itu kita taruhan option tadi apa namanya? Bahasanya menebak. Kita nebak nih. Ternyata kok kita menang. Kita itu cuma dapat 8.000. Nah, sedangkan kita 8 berarti kan akhirnya saldo kita 18.000.
Tetapi kalau kita kalah, kita jadi nol rupiah. Nah, kalau 20%-nya itu kemana? 20%-nya itu ke perusahaannya itu sendiri. Setelah itu mungkin yang terakhir ini, yang di paragraf terakhir sebenarnya yang saya ingin katakan juga itu di mana letak daripada krisis moral. Mungkin ada yang paham nggak? Yang sudah baca ya sudah baca. Kan dari awal itu saya coba terangin setelah itu, dan di akhir saya itu menulis ternyata dari kejadian ini itu terdapat krisis moral yang sebenarnya itu ada. Letak krisis moralnya itu di mana? Orang tuh pengen instan, menipu bisa jadi, mungkin pengen instan tanpa usaha. Krisis moral. Nah ini yang mungkin yang menjadi minus saya, utamanya dalam kepenulisan ini, karena saya tidak terlalu gamblang menjelaskan di mana sih titik krisis moralnya itu. Sebenarnya kalau kita telisik ini saya lebih kepada seorang yang mengajak ya, seorang yang afiliat itu sendiri, yang menjadi afiliator. Karena gini, mereka itu ataupun perusahaannya itu sendiri sih, mereka itu tahu bahwasanya sekarang itu kita itu, contohnya orang Indonesia ini sedang menghadapi pandemi, sulit mencari uang, dan pasti pikirannya itu pengen cepat uang itu dapat terkumpul banyak. Apalagi jika ditawarkan Anda pengen rumah, Anda pengen mempunyai mobil, cukup titipkan uang 1 juta ke saya, maka Anda bisa mendapatkannya. Contohnya seperti itu. Nah, sebenarnya ya contohnya yang seperti saya katakan tadi, itu kan ketika kita masuk ke aplikasi Binomo, di awal itu sudah ada yang namanya kayak regulasi, bukan regulasi sih, kayak perjanjian di awal. Nah, sedangkan kemungkinan besar orang-orang Indonesia itu sendiri sudah terhasut oleh promosi seorang afiliator tadi yang pamer-pamer kekayaan. Saya tuh mudah banget nyari uangnya. Jadi akhirnya ketika membaca kayak syarat, ketentuan, dan cara mainnya Binomo gimana, itu nggak dibaca karena banyak sih tulisannya, malas membaca sih, mungkin itu sih. Dan akhirnya syukur ngeklik setuju, akhirnya daftar. Nah itu kan contohnya kayak gini, kita itu melarang nih, contohnya jangan kalau Islam gitu, jangan melihat cewek cantik, contohnya gini, cewek yang bikini gitu ya, gambarnya gitu ya. Tetapi seorang afiliator ini sendiri bilang itu dia tuh membawa di di sampingnya itu ada cewek yang berjalan gitu, paham gak? Dia itu sebenarnya melarang, tapi dia itu di balik itu, di samping itu dia itu juga kayak menawarkan secara halus, paham gak sih? Nah kayak gitu. Jadi bagaimana krisis moral itu terjadi karena mereka itu mencari aman di gray area. Maksudnya gray area itu gimana? Contohnya seperti tadi, kayak Binomo ini bahkan sulit sekali untuk disentuh pemerintah, karena sedangkan bukan hanya dia tidak legal, akan tetapi dia itu perusahaannya bukan tidak ada di Indonesia. Seperti itu. Ya mungkin sekian dari saya. Mohon maaf kalau terlalu banyak ngomong. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Tante Zulkifli atas pemaparan kalian. Cukup jelas ya tadi karya dari Tante Zulkifli dan sangat rinci. Dan mungkin teman-teman juga sudah baca ya. Jadi saya yakin punya komentar atau mungkin pernah mengalami jadi korban dan sebagainya. Jadi mungkin saya persilakan ya kalau ada komentar bagi teman-teman. Baik, kepada Putra terlebih dahulu, apakah ada yang mau berkomentar? Baik.
statement aja. Apakah mungkin karena kalau misalkan kita perhatikan ya binary option. Nah sedangkan tadi kan kata penulis tadi itu option itu artinya pilihan. Nah emang sebenarnya ada benarnya juga karena binary itu kan dari kata biner. Nah sedangkan kalau misalkan kita tahu binary itu adalah bahasanya komputer, di mana itu cuma ada 2 angka. Kalau nggak 0 ya 1, 0 0 1, 1 1 0. Di seakan-akan kalau misalkan kita simpulkan, jadi binary option ini ya sudah tersistem dari sananya gitu kan. Bagaimana sudah terprogram. Ya benar tadi kayak kata Nazul, awal-awalnya itu binary option itu seakan-akan menarik minat kita untuk ikutan, tapi pada akhirnya juga nanti di ujungnya kita rugi. Ya, karena itu sengaja tersistem karena sudah dialgoritmakan dengan biner tadi itu ya kan, dalam sistem binary option. Jadi kayak gitu. Jadi emang kayak gak ada ininya siapa secara nggak langsung merugikan. Baik, terima kasih kepada ini ada segmen balik dari penulis. Kalau kripto itu termasuk ini binary atau beda jenis sistemnya? Mungkin untuk pertanyaannya nanti ya, komentar dulu. Kalau ada Oh iya. apakah ada lagi komentar dari hakim bagi yang perempuan? Apakah ada komentar dari tulisan tadi? Oke, selanjutnya mungkin jika teman-teman ada yang ingin ditanyakan, tadi ada yang bertanya, saudara Hasan, Iya. tadi mau nanya, Kalau yang sekarang trending juga kan salah satunya adalah kripto ya, mungkin udah pada dengar. Berarti ini kripto itu apakah termasuk dengan seperti layaknya binomo atau tidak? Tapi kayaknya sama loh. Ayo. Cak, aku keterima. baik, gimana materi apakah sama atau Terus pertanyaan dulu yang Putri di dikit dulu mikir yang Putri. baik kepada perempuan yang mau bertanya mengenai karya dari Ustaz Izul. Yang di depan mungkin Langsung sebut namanya, Win, nggak apa-apa, Win. Saya Jangan-jangan kamu nggak kenal. saya mau tanya, kalau nggak ada pun saya. ayo mungkin Mas Izul. Ya. Terima kasih waktunya. Ini mungkin sedikit share pengalaman juga. Saya dulu itu pas awal-awal yang itu 1000 orang ya. Itu saya sempat debat sama teman saya. Itu kan sudah dari situ sudah muncul beberapa, walaupun nggak sebanyak sekarang itu, dulu itu sudah ada orang yang menyangkal dengan adanya binomo. Saya dari itu hanya beberapa jam sudah $1000 itu sangat mencurigakan. Dia itu sangat mempercayai bahwa ya binomo itu trading, main saham. Sampai akhirnya sekarang viral. Dan bahkan teman saya itu ada yang sampai rugi belasan juta dalam waktu 1 bulan. Terus tapi herannya itu mungkin ada beberapa negara yang melegalkan. Nah, mungkin dari Mas Izul karena membahas ini mungkin juga sangat menggali gitu. Saya mau tanya kenapa itu, mungkin alasan dari beberapa negara itu melegalkan dari binomo, mungkin selain Indonesia itu ya. Dari alasan mereka apakah
mereka juga tidak, kalau memang ada, apakah negara-negara tersebut tidak melihat dampak yang dirasakan seperti kita. Itu kan sekarang sangat heboh kan ya, banyak yang dirugikan. Mungkin bisa jawab. Terima kasih. Sudah. Nah, mungkin untuk pertanyaan dari Mas Hasan tadi, untuk kripto itu saya kurang paham ya. Apakah itu sudah legal juga di Indonesia atau enggak? Kalau sepengetahuan saya sih kayak kalau kripto itu lebih ke arah kayak mata uang baru gitu. Jual beli. Saya tapi kurang tahu. Kalau saya mohon maaf, saya kurang tahu. Gitulah. Jadi untuk dari pertanyaan dari Mas Rizal, itu kalau yang saya ketahui itu salah satu negara yang menolak atau tidak menegakkan itu Inggris. Kalau alasan itu mungkin statement dari saya nggak tahu itu untuk lebih tepatnya kenapa kok masih ada negara yang melegalkan. Itu pun yang saya baca juga yang saya dengar dari YouTube itu tidak menyebutkan negara mana yang melegalkan. Akan tetapi mungkin kita bisa analogikan lagi, ternyata ada juga negara-negara itu melegalkan yang namanya kayak kasino seperti itu. Jadi sebenarnya ketentuannya itu ataupun resiko yang ketika kita sebelum main itu orang yang ingin main itu sudah mengetahuinya. Nah, sedangkan kita ketahui bahwasanya ketika kita main contohnya juga kita harus ketahui dulu bahwasanya yang ingin dimainkan oleh kita itu yaitu emosi. Ketika kita menang, kita itu pengen lagi. Ketika kita kalah, kita itu ingin balik modal. Jadi kalau menurut saya mungkin kalau negara yang ingin tetap melegalkan itu mungkin karena butuh income buat visa negara. Dan juga mungkin karena rakyatnya itu sudah pintar, maksudnya sudah mengetahui, nah ini kalau binomo ini adalah merupakan binary option, yang mana permainannya sistemnya itu sama halnya seperti itu. Benar seperti itu. Terima kasih. Bagaimana Mas Rizal? Iya, terima kasih. Ya, monggo. Mas Iya. Iman. Saya mau menanggapi pertanyaan dari Mas Hasan. Ternyata kripto ini di keputusan Basul Masail yang kemarin NU itu memutuskan bahwasanya hukumnya ada dua. Jadi kalau misalkan ojo ngono ta. Jadi kripto ini ternyata di Indonesia ini sudah menjamur, sudah banyak yang pakai. Yang pertama, ketika kripto itu diperbolehkan itu bagi orang-orang yang memang mengerti konsep daripada kripto itu, kemudian di situ tidak terjadi horor atau ketidakpastian. Sebaliknya, ketika kripto itu tidak diperbolehkan, hukum yang tidak diperbolehkan itu dikarenakan orang yang memakai kripto itu tidak sepenuhnya mengerti bagaimana kripto itu dan segala macamnya. Kemudian di situ ada horornya. Nah, horornya ini jadi ilat untuk kripto itu tidak diperbolehkan di dalam keputusan Basul Masail di NU itu tadi. Jadi dua. Kalau misalkan diperbolehkan jika itu tidak ada horor dan orangnya memang mengerti kripto itu bagaimana konsep dan yang lain. Kemudian kalau yang boleh itu adalah orang yang memang yang tidak boleh, orang yang tidak sepenuhnya mengerti dan terjadinya horor di situ. Maka bagaimana kita memilihnya? Milih yang boleh atau yang tidak boleh? Maka istafti kolbak. Terima kasih. Terima kasih atas statementnya. Kita ada feedback. Mungkin ada pertanyaan atau statement. Kurang keras Mas Erwin. Kurang keras Mas Erwin. Makanya. Siapa yang kamu kenal? Langsung tembak. Tembak aja tembak. Yang kamu kenal siapa? Nanya dulu dia. Gak usah tanya. Mungkin yang depan yang Siapa namanya? Siapa yuk namanya? Mbak Siti. Mbak Siti. Angkat tanganmu Mbak Siti.
Apresiasi. Ya udah apresiasi udah. Masih tetap Baik, apakah ada lagi? Mungkin sudah tidak ada ya. Sudah tidak ada. Terima kasih atas keaktifan teman-teman yang ada di sini. Kesimpulannya ya. Kesimpulannya Pak Yo. Mungkin pentingnya tabayun ya dalam menerima informasi. Insyaallah Allah. Tabayun. Gimana nih? Sebelum Gimana? pentingnya jangan sampai kita mencoba sesuatu tanpa tahu syarat baru kita bisa coba. Mungkin itu aja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.